Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini Sami akan membahas tentang 4 negara ASEAN. Tapi sebelum Sami membahas itu semua, Sami akan menjelaskan apa itu ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Nations atau disebut juga Perbarat Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara yang anggotanya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand. Nah, pertama ini Sami akan membahas tentang Malaysia. Negara Malaysia adalah negara jajahan Inggris yang merdeka pada tahun 1959. Negara ini mempunyai 2 wilayah, yaitu wilayah di barat, di Semenanjung Malaya, dan di timur, di Pulau Borneo atau Kalimantan. Nah, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan persekutuan. Luas daerahnya 329.000 km persegi. Nah, di Malaysia ini iklimnya tropis karena dia itu dekat dengan garis khatulistiwa. Gunung tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu, 4095 mdpl. Ada Sungai Kedah, Sungai Merbok, dan Sungai Muda. Kenampakan alam Malaysia antara barat dan timur tidak jauh berbeda. Tanahnya subur, curah hujannya tinggi, dan banyak memiliki gunung berapi. Kaya akan hasil perkebunan, pertambangan, misalnya ada juga karet, kelapa sawit, dan lainnya. Memiliki juga wilayah tropis yang luas di daerah timur. Kalau di daerah timur itu berarti masih ada perbatasan dengan Indonesia. Di daerah timur itu ada Sabah dan Sarawak. Malaysia ini adalah negara berkembang. Kalau kita lihat dari ciri-ciri negara berkembang itu biasanya bertumpu di negara agraris, pertanian. Malaysia juga adalah negara agraris. 50% pekerjaan penduduknya adalah menjadi petani, peternak, nelayan, dan lain-lainnya. Ada juga industri pengolahan bahan-bahan mentah. Nah, jadi pendidikan di sana itu cukup bagus. Mereka menerapkan program wajib belajar 9 tahun. Kebudayaan mereka beragam, ada etnis Melayu, Cina, India, dan pribumi lainnya. Lapangan pekerjaan di Malaysia banyak terdapat di kota-kota, sedangkan di pedesaan terbatas pada sektor pertanian. Maka itu terjadilah proses urbanisasi, yaitu pindahnya penduduk dari desa ke kota. Contoh tersebut menunjukkan dampak interaksi antar ruang di Malaysia, sebagaimana halnya di Indonesia. Kalau wisata di Malaysia itu, misalnya di Johor ada Legoland, di Malaysia yang terkenal ada Twin Tower, Petronas Tower. Lalu kalau wisata sejarah itu ada di Melaka. Karena Melaka ini adalah kota yang sangat bersejarah. Di sana ada benteng yang dibangun oleh Portugis. Benteng tersebut bernama Alfamusa. Fauna di Malaysia ada gajah Asia dan banteng dan lain sebagainya. Sedangkan floranya ada pinang, ada juga anggrek bulu. Singapura. Sekarang saya mau bahas tentang Singapura. Nah, Singapura ini namanya diberikan oleh Sang Nila Utama, yaitu Pangeran Melayu dari Palembang pada awal abad ke-14. Luas negara Singapura pada awalnya hanya 5,815 km persegi. Tapi karena daratannya yang begitu kecil, akhirnya mereka melakukan reklamasi.
sampai luasnya menjadi 704 km persegi. Iklimnya juga tropis. Ada bentuk bentang alamnya, ada Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Titik tertinggi di sana adalah Bukit Timahil, yaitu sekitar 166 meter. Di sana juga banyak sekali reklamasi. Nah, 85% penduduk di Singapura tinggal di apartemen. Karena berhubung daratannya sedikit dan penduduknya cukup banyak, maka mereka membangun banyak sekali apartemen. Karena dengan membangun apartemen ini tidak menghabiskan banyak tanah. Mayoritas etnis di sana adalah Tionghoa, Melayu, India, dan yang lainnya. Singapura ini adalah negara maju karena perekonomiannya bertumpu pada industri dan perdagangan. GNP-nya juga tinggi, pendapatan per kapita penduduknya tinggi, bahkan sampai masuk ke 10 besar pendapatan penduduk per kapita tertinggi di dunia. Mereka juga terletak di jalur perdagangan sehingga dijadikan daerah transit. Singapura ini sebetulnya SDA-nya miskin, tetapi mereka mendorong di sektor-sektor lain. Misalnya pariwisata, ada Pulau Sentosa, Universal Studio, ada juga Garden by the Bay, Patung Merlion, dan masih banyak yang lainnya. Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan penduduknya maju. Pendapatan per kapitanya sangat tinggi. Nah, Singapura juga termasuk di antara 10 negara paling terbuka, kompetitif, dan inovatif di dunia. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia.